guys, welcome. And today we are going to continue our talking, but because before you were talking about the models of management, right? And related to that, you've made a video in which you explain two of the models. Okay. Uh, I'm going to continue because we have to continue. There are a lot of the content of this subject is quite abundant. Okay, now allow me to share my screen. Where is it? Where is it? Here it is. Here we are. Okay, ini adalah bab yang berikutnya. Okay, organization, cultures, and contexts. Nah, si bapak menilai itu sana segala gitu. Ya udah, itu terjadi kenapa? Karena saya mengcopy title ini dari buku PDF, paste. Nah, jadi gitu. Angge saya antepkeun we lah. Kitu keun we tenan naon kuma si eta we hoyongna kumaha kitunya. Jadi seperti itulah akibatnya. Jadi judulnya adalah konteks dan budaya organisasi ya. Organization, cultures, and context. How are we going to dig deep into this chapter? Actually, I want you to do the digging. Okay, saya berharap saudara yang melakukan penggalian tersebut. Karena itulah, teman-teman, saya sudah menyiapkan beberapa buah Jamboard. Pasti teman-teman udah familiar dengan namanya Jamboard, ya. Itu sebuah alat dari Google, okay? Google Jamboard, di mana saudara-saudara bisa membuat semacam apalah presentasi berupa mading atau apa atau gambar, poster dan sebagainya dengan Jamboard itu. Kontribusinya juga bisa dilakukan sekaligus secara virtual because this is really online gitu ya, absolutely online, jadi no worry ya. Nah, jadi bab ini telah saya saya telah iris-iris ya menjadi 6 kelompok besar untuk dibahas. First, we are going to talk about the environmental influences on the organization, and then second, we are going to talk about the components of culture. Next, we are talking about the types of cultures, competing values network, and handies. The competing values network sama handy itu adalah dua jenis dari budaya. And then kita bicara juga tentang Porter's 5 Force ya. And then PESTEL itu singkatan, yaitu adalah environment dari sebuah entitas organisasi. Political, economy, social, culture, technology, environment, sama legal atau hukum. Dan terakhir adalah stakeholders and corporate governance. Yeah, go ahead, group 4. Okay. Teman-teman, kita mau bahas yang Porter 5 Force. Nah, Porter 5 Force ini ditemukan kali ya sama Michael Porter pada tahun 1980 awal sampai 1985-an lah ya. Nah, Michael Porter ini menawarkan model kekuatan yang harus mereka perhitungkan, meningkatkan peluang mereka untuk menambah nilai. Jadi terus dia mengusulkan bahwa kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pengembalian yang dapat diterima tergantung pada analisis 5 kekuatan. Nah, nanti 5 kekuatannya bakal kita kita kupas habis ya. Terus, nah, sebenarnya ini ada bagannya, cuman karena kekecilan jadi nggak begitu kelihatan. Ya. Nah, ada di dalam industri kompetitor itu ada potential entrance, buyer, substitutes, dan supplier. Nah, yang keduanya Pak. Nah,
Han, baca Han. Trade of new entrant. Itu tuh yang mana? Arahnya kemana? Itu yang hijau. Nah, gini ya, nanti aku jelasin dulu, nanti Han yang ini yang sebutinnya. Pertama, 5 faktor itu ada 5. Pertama ada ancaman pendatang baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa mudah pendatang baru dapat memasuki suatu industri itu meliputi bacaan yang di samping-samping yang warna hijau. Oh, meliputi saluran distribusi yang tersedia. Terus bagaimana perasaan pelanggan setia terhadap perusahaan yang ada. Kebutuhan akan sumber daya berwujud dan tidak berwujud yang dikendalikan oleh perusahaan yang ada. Subsidi dan peraturan yang menguntungkan perusahaan yang ada. Jumlah investasi modal yang dibutuhkan dan kebutuhan akan skala ekonomi untuk bersaing dalam biaya yang sulit dicapai dengan cepat. Terus udah itu semua. Sudah kelihatannya. Oke. Terus ada intensity of rivalry among kompetitor atau intensitas persaingan di antara para pesaing. Jadi persaingan kompetitif yang kuat itu menurunkan profitabilitas. Jadinya itu ketika pertama ada banyak perusahaan dalam suatu industri, terus ada pertumbuhan pasar yang lambat sehingga perusahaan memperbangsa pasar, terus biaya tetap tinggi sehingga perusahaan menggunakan kapasitas dan memproduksi berlebihan. Terus ada produk biaya keluar tinggi, aset khusus yang sulit dijual atau loyalitas manajemen dalam keluarga lama perusahaan yang mencegah perusahaan untuk meninggalkan industri, yang memperpanjang kapasitas berlebih dan profitabilitas. Terus ada produk serupa, produknya tuh jadi sama sehingga pelanggan dapat dengan mudah beralih ke pemasok lain. Industri penerbangan, media cetak dan retail, makanan adalah contoh dari industri yang intens persaingan kompetitifnya dan profitabilitas yang rendah. Terus Ko Yohanes baca Power of Buyer. Oke, Power of Buyer atau kekuatan dari pembeli. Kekuatan pembeli itu maksudnya kan pembeli itu istilahnya sangat penting lah untuk keberlangsungan hidup suatu perusahaan, karena kan suatu perusahaan pun harus pasti menghasilkan barang yang dijual dan harus ada pembelinya gitu. Pembeli juga sebagian besar membeli sebagian dari pemasok. Lalu ada banyak produk pengganti yang memungkinkan pemindahan dengan mudah. Produk adalah sebagian besar biaya pembeli mendorong mereka untuk mencari harga yang lebih rendah. Pembeli juga bisa mengancam untuk memenuhi kebutuhan mereka secara internal. Terus selanjutnya Emma, bargaining power of supplier. Oke, selanjutnya bargaining power of supplier. Itu ada biaya penggantian tinggi. Kemudian pemasok dapat dengan berani mengancam untuk memperpanjang bisnis mereka untuk bersaing dengan pelanggan. Pelanggan adalah seorang pembeli kecil atau tidak teratur. Ada beberapa pemasok. Produk ini khas sehingga pelanggan enggan untuk beralih. Yang terakhir, trade of substitutes, KAD Ivan. Untuk trade of substitute atau hambatan bagi produk pengganti, hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli atau konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas lebih baik dengan biaya pengalihan yang rendah. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasaran akan semakin menguntungkan perusahaan. Nah, perkembangan teknologi kan mengurangi keunggulan penyedia yang ada atau membuka jalan yang baru. Kalau perusahaan mempunyai perusahaan yang tidak ada memiliki perlindungan hukum untuk posisi mereka, pengecer fisik dan agen perjalanan telah kehilangan pangsa pasar karena pemasok pengganti online, seperti halnya perusahaan media
cetak. Gampangnya sih gini, kalau misalkan perusahaan beras ya, itu ya contohnya roti, hambatannya apa sih gitu. Udah gitu aja Kak. Nah, jadi kesimpulannya, Porter itu percaya bahwa kekuatan kolektif dari 5 kekuatan ini, dari Porter Five Force ini tuh menentukan profitabilitas industri melalui pengaruhnya terhadap harga, biaya, dan persyaratan investasi. Lalu kekuatan pembeli mempengaruhi harga yang dapat dibebankan perusahaan seperti halnya ancaman pengganti. Kekuatan tawar-menawar pemasok menentukan biaya bahan baku dan input lainnya juga. Semakin besar kekuatan kolektif kekuatan, industri yang kurang menguntungkan, semakin lemah mereka, semakin menguntungkan. Ya, begitu Pak. Siap, terima kasih. Ini teh kelompok 4 ya. Kelompok 5 nanti, ini kelompok 5 ya, sorry ya. Ini kelompok 4, Pak. 4, sorry. Abis ini kelompok 5, tapi waktunya udah jam segini. Jadi kelompok 5 saya catat ya, bahwa kalian udah siap. Jadi saya perlu mereview kembali bahwa memang ini adalah 5 kekuatan penggerak yang diungkapkan oleh Porter ya. Jadi kalau saya terjemahkan langsung, maka ini adalah ancaman pendatang baru. Ancaman di dalam sebuah industri, kita industri apa misalnya, nah ada ancaman dari para pendatang baru ke dalam industri tersebut. Kalau tadi bisa tentang roti misalnya, maka ada toko roti baru muncul, itu ancaman pendatang baru ya, new entrance. Kemudian ini ada intensitas, jadi persaingan dengan kompetitor-kompetitor di dalam industri yang sama. Kemudian ini kekuatan pembeli, tadi udah jelasin ya, artinya pembeli itu punya kuasa untuk menentukan mereka mau beli atau enggak gitu. Jadi pembeli itu powerful lah, itu penting banget memengaruhi profitabilitas ya. Dan kemudian bargaining power supplier itu juga sama. Tidak hanya pembeli punya kekuatan, supplier juga sama. Nah, biaya penggantian teman-teman, termasuk di sini ada istilah lainnya, itu kalau nggak salah biaya pengalihan, itu sebetulnya terjemahan dari kata switching ya, biaya untuk berganti. Maksudnya gini, ini supplier ini kalau dia biaya berpalingnya ya, biaya selingkuhnya itu rendah, orang akan mudah ganti supplier gitu. Tapi kalau sedemikian rupa dia buat kondisikan sehingga kalau lu mau ganti supplier, pindah dari gua, lu butuh biaya yang gede. Jadi mendingan lu di gua aja. Nah itu model gitu ya. Itu biaya penggantian itu maksudnya itu ya, switching cost ya. Nah ini adalah ancaman produk pengganti. Kayak tadi kok itu udah ya. Ya ini new entrant, ini pendatang baru. Kok ini ancaman produk pengganti. Misalnya ada pengganti roti ya, singkong dan sebagainya. Yeah. Terima kasih untuk kelompok 4 yang telah memaparkan paparannya. Yes. Ya, mungkin lebih tepat sebetulnya bukan ini ya. Jadi biaya pengganti dengan ancaman terhadap proses pengganti itu biasanya kalau yang dalam satu produk atau satu bisnis itu kan mereka pasti punya satu standar terkait dengan masalah katakanlah layanan, standar terhadap satu proses yang berjalan. Nah itu ketika ada satu supplier yang berganti, maka secara otomatis kan bukannya diartikan bahwa secara otomatis itu kan menjadi satu resiko. Betul, dan resiko itu pasti ya terkait dengan masalah standar, terkait dengan masalah harga, terkait dengan masalah ketepatan dan sebagainya. Kalau itu sih itu mungkin merupakan ancaman dan juga biaya yang nanti timbul pada saat ketika dalam satu organisasi ketika dia harus berganti supplier. Oleh karena itu makanya kenapa beberapa produsen atau industri yang memang dia sudah settle gitu ya, mereka dia tidak akan pernah berpikir untuk melakukan satu penggantian atau berpindah kepada supplier, dan kalau bisa maka di-improve gitu loh Pak. Bukan bisa dilihat seperti itu. Ya, bisa dilihat seperti itu, betul. Bisa dilihat seperti itu. Ya. Intinya memang contoh ini sebetulnya kalau kita perhatikan the five force ini ya, yang namanya switching cost itu, biaya pengganti itu akan ada di banyak tempat gitu, termasuk misalnya pembeli gitu ya. Kalau pembeli mudah untuk ganti produk ya, dan biaya untuk ganti produk yang dipakai itu juga rendah, itu ancaman. Tapi kalau kemudian biaya untuk switchingnya itu tinggi, kita kondisikan sedemikian rupa sehingga produk kita itu tidak tergantikan dengan switching cost yang tinggi, maka itu akan kita menjadi lebih profitable seperti itu. Ya, oke, bagus. Bisa dilihat seperti itu. Ada lagi yang mau kasih masukan?
Oke, kalau nggak ada maka kelompok 5 nanti akan paparan pertama ya di minggu depan ya. Terima kasih untuk kesiapannya dan kita tidak bisa itu saya tidak izinkan sekarang karena waktunya udah jam segini, takutnya nanti teman-teman protes dan saya dirajam ya. Okay, then I'm going to stop recording and I guess that's all. Be strong. Be strong.